Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas soal-soal sistem reproduksi ya, yang bagian kedua. Kemarin kita bagian pertama sudah pada pertemuan minggu kemarin. Sekarang soal-soal sistem reproduksi bagian kedua. Oke, nomor 1. Manakah pernyataan yang benar? A. Bila ovum masak, dinding rahimnya akan menebal. Sedangkan yang B. Bila ovum masak, dinding rahim menipis. Kemudian yang C. Bila menstruasi, dinding rahim menebal. Kemudian yang D. Bila dinding rahim itu menipis, terjadi ovulasi. Kemudian yang E. Korpus albikan akan mensekresi LH. Jadi kita bahas dulu ya. Jadi bila ovum mulai masak dan siap untuk dikeluarkan dari ovariumnya atau bisa disebut sebagai ovulasi, itu maka dinding rahimnya mulai menebal ya, untuk mempersiapkan terjadinya implementasi atau menempelnya embrio ya pada saat fertilisasi, di mana ovum yang telah masak itu akan menempel di dinding rahim sehingga menjadi janin, sehingga dinding rahimnya itu akan menebal sebagai bantalan janinnya itu, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Bila ovum masak, dinding rahimnya akan menebal, seperti itu. Kalau itu terjadi fertilisasi, jika tidak terjadi fertilisasi, maka ovumnya itu akan dikeluarkan bersamaan dengan itu tadi, darah menstruasi, begitu. Kemudian yang nomor 2, peristiwa pelepasan sel telur dari ovarium disebut apa? Jadi peristiwa pelepasan sel telur atau ovumnya dari ovarium disebut ovulasi, atau biasanya nama umumnya itu adalah masa subur ya. Jadi ovulasi setelah lepasnya telur akan maju menuju ke tuba falopi. Jadi peristiwanya itu disebut ovulasi atau masa subur gitu. Kemudian next, nomor 3. Hasil akhir dari proses oogenesis ya. Jadi hasilnya proses oogenesis atau pembentukan sel telur atau ovum. Kalau spermatogenesis itu pembentukan sel sperma, yaitu kalau oogenesis 1 ootit dan 3 badan polar, di mana 1 ootitnya itu akan berkembang menjadi ovum, sedangkan 3 badan bipolar itu tidak berfungsi dan akan mati, begitu. Jadi terbentuk 1 ootit dan 3 sel polosit sekunder, 3 polositnya akan mati, lalu ootit berubah menjadi ovum tadi ya. Jadi begitu. Jadi jawabannya yang B, 1 ootit dan 3 badan polar. Kemudian yang keempat yaitu proses fertilisasi terjadi di bagian apa? Jadi sebelum membahasnya, apa sih proses fertilisasi itu? Jadi proses fertilisasi itu adalah proses peleburan sel sperma dan ovum yang sudah matang untuk membentuk sebuah zigot. Jadi tempatnya di tuba falopi atau oviduct, begitu ya. Jadi proses fertilisasi terjadi di tuba falopi atau oviduct, di mana sperma dan ovum itu bertemu. Spermanya itu bergerak dari ovarium dan sperma bergerak masuk dari uterus menuju tuba falopi. Jadi jawabannya yang D, tuba falopi atau oviduct. Kemudian yang 4, seorang wanita sudah tidak produktif untuk bereproduksi yang ditandai dengan tidak mengalami menstruasi. Jadi ketika wanita itu mengalami menstruasi secara periodik ya, yang biasanya datang bulan setiap bulan sekali itu, jadi pada saat wanita sudah tidak bisa melepaskan ovum, maka siklus menstruasi yang periodik 1 bulan tadi tidak lagi teratur sampai kemudian berhenti sama sekali. Itu disebut sebagai proses menopause, di mana proses menopause itu peristiwa berhentinya proses menstruasi pada wanita. Biasanya ini terjadi pada wanita yang sudah lanjut usia di atas 50 tahun ya. Seperti ibu kalian, begitu tuh yang sudah menginjak umur 50 tahun ke atas itu biasanya sudah mengalami menopause. Yaitu sehingga sel telur atau ovumnya sudah tidak dapat dihasilkan
lagi. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang D, menopause. Kemudian yang 6. Nomor 6, bayi kembar yang dilahirkan dari pembelahan satu zigot menjadi 2 yang terus tumbuh menjadi individu disebut kembar apa? Jadi ini perbedaannya ya. Kembar identik dulu, kita membahas kembar identik, di mana kembar yang dihasilkan dari pembelahan satu zigot menjadi 2. Kembar identik selalu sama, baik itu jenis kelaminnya maupun ciri fisiknya. Jadi semua perempuan semua, bentuk fisiknya juga sama. Sedangkan kembar fraternal itu kembar yang dihasilkan dari 2 sel telur yang dibuai oleh 2 sperma. Jadi berbeda ya. Jadi kembarnya itu tidak selalu sama, baik jenis kelamin maupun keadaan fisiknya. Jadi semua laki-laki perempuan jelas fisiknya berbeda. Seperti itu ya. Lalu apa sih perbedaan kembar identik dan kembar siam? Jadi kalau kembar identik yang tadi sudah dijelaskan, satu zigot yang terbagi menjadi 2 embrio. Sedangkan kalau kembar siam, kembar identik yang tidak berhasil menjadi 2 embrio ya, sehingga fisiknya tergabung. Itu jadi perbedaan antara kembar identik dan juga kembar siam. Jadi jawabannya nomor 6 itu adalah yang A, kembar identik. Kemudian lanjut nomor 7. Selain menghasilkan sperma, testis juga berfungsi sebagai tempat pembentukan hormon apa? Jadi nih, selain menghasilkan sperma, jadi testis itu menghasilkan hormon testosteron yang berperan dalam pematangan pada tanda-tanda kelamin pada laki-laki. Jadi jawabannya yang D, testosteron. Begitu ya. Kemudian yang 8. Uterus adalah bagian alat kelamin wanita yang berfungsi sebagai tempat apa? Uterus itu nama lainnya adalah rahim ya, merupakan tempat berkembangnya embrio. Kemudian menjadi janin, kemudian siap untuk dilahirkan. Jadi uterus fungsinya untuk perkembangan embrio. Kemudian nomor 9. Pembentukan sel sperma disebut sebagai apa? Spermatogenesis. Sedangkan kalau pembentukan ovum itu adalah oogenesis. Ingat-ingat ya. Spermatogenesis itu sperma, pembentukan sperma. Sedangkan oogenesis itu pembentukan ovum ya. Sedangkan ovulasi itu pematangan ovum, meiosis pembelahan sel identik dengan induknya. Kemudian mitosis adalah pembelahan sel yang bersifat haploid. Oke, sekarang nomor 10. Jadi urutan perkembangan zigot yang benar sebelum implementasi atau penempelan yaitu ada morula, blastula, baru gastrula. Ingat-ingat ya, morula, blastula, dan juga gastrula. Jadi saya akan membahas dulu bagaimana sih proses morula itu. Jadi morula itu suatu bentuk sel ya, bentuknya seperti bola akibat pembelahan sel terus menerus. Jadi keberadaannya antara satu sel dengan yang lain itu adalah rapat ya. Itu morula. Ini bentuknya masih seperti bola ya. Kemudian blastula. Blastula itu ciri-cirinya bentukan lanjutan dari morula tadi yang terus mengalami pembelahan ya. Bentuk blastula itu ditandai dengan adanya perubahan sel yang melekuk, sedikit melekuk dan tidak beraturan. Jadi perubahannya dari situ. Dari tadi morula seperti bola, sedangkan blastula sekarang ada sedikit pelekukan dan bentuknya sudah tidak beraturan. Begitu. Kemudian ciri yang ketiga, di dalam blastula itu terdapat cairan sel. Biasanya cairan itu disebut sebagai blastosol, ya. Itu. Kemudian sekarang lanjut ke gastrula. Pasti gastrula itu lanjutan dari blastula. Yang pelekukannya itu sudah mulai nampak nyata. Lebih melekuk lagi ya. Yang tadi blastula sudah ada ciri pelekukan, cuman belum banyak, sedangkan pada gastrula itu pelekukannya sudah mulai nampak dan mempunyai lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh. Jadi sudah terlihat begitu gastrula itu. Seperti itu. Jadi
perkembangannya, urutan perkembangan zigot itu pertama morula, blastula, dan juga yang terakhir ada gastrula. Demikian, mungkin ada yang tanyakan nanti bisa langsung jawab ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.